Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Berkat Pagi. Sebelum pagi hari ini Bapak Ibu Saudara menjalankan aktivitas, terlebih kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-10. Saya bacakan, saudara bisa menyimaknya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu di dalam Tuhan. Pada ayat yang sudah kita bacakan tadi, ini adalah suatu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus karena adanya perpecahan. Nah, mengapa di jemaat Korintus bisa ada perpecahan di dalam jemaat? Kita boleh lihat pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, saya bacakan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang ada di Korintus terbagi dalam 4 kelompok atau 4 golongan, yaitu golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus. Dan sebenarnya keempat golongan tersebut atau keempat golongan ini adalah mempunyai tujuan yang sama. Karena mereka adalah kawan-kawan sekerjanya Allah. Nah, mengapa di antara jemaat bisa ada perpecahan? Karena mungkin satu merasa, oh dari golongan Paulus lah yang benar. Atau yang satu berkata, oh dari golongan Apolos lah yang benar. Mereka membanding-bandingkan. Mungkin dari segi tokoh, mungkin dari pengajaran, dari tokoh pengajaran mereka. Dari Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Dan mengapa mereka bisa meyakinkan bahwa mungkin dari golongan mereka lah yang benar. Padahal kita tahu bahwa tujuannya sama. Tetapi mungkin dari pengajaran dan cara beribadah yang berbeda. Nah, hal inilah yang membuat adanya perpecahan antara jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, jemaat-jemaat tersebut mulai dari golongan Paulus, golongan Apolos, Kefas, dan golongan Kristus, mereka jemaat-jemaat tersebut mereka menilai hikmat pengajaran yang diajarkan dari pemimpin-pemimpin tersebut. Mereka menilai karakter, kriteria atau karakter dari pemimpin mereka. Mungkin dari karakter sehari-hari mereka, kehidupan sehari-hari mereka menilainya. Bahkan mereka menilai cara penyampaian atau cara menyampaikan firman, menyampaikan khotbah. Nah, hal inilah yang membuat mereka memilih untuk tetap setia kepada golongan yang satu. Hal inilah yang membuat adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Hal inilah yang membuat mereka saling bertolak belakang, meyakinkan bahwa golongan inilah yang paling benar, golongan inilah yang paling benar. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dalam golongan yang berbeda-beda ini tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya, di daerah kita ada berbagai macam golongan gereja. Amin. Mungkin ada GPDI, ada GKI, GII, dan lain-lain. Nah, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus supaya seia sekata, sehati sepikir, walaupun beda golongan. Walaupun berbeda-beda cara tata ibadahnya. Tetapi dalam perbedaan tersebut, hal inilah
hal ini adalah satu di dalam Kristus. Kita semua orang percaya yang berbeda golongan percaya sebagai Yesus juru selamat kita. Percaya kedatangannya. Kita menanti kedatangan Yesus. Kita adalah sama-sama orang percaya yang memiliki, seperti yang saya katakan tadi, cara ibadah yang berbeda. Dan hal tersebutlah yang seringkali membuat gereja satu dengan yang gereja lainnya timbul perpecahan. Karena cara ibadahnya yang berbeda, bahkan cara mungkin penyampaian firman dari setiap pemimpin yang berbeda. Makanya membuat mereka bingung yang mana yang betul, dan mereka memilih bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Tetapi kita semua golongan-golongan yang berbeda, kita perlu tahu dan perlu ingat bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Kita ini adalah tubuh Kristus. Gereja-gereja Tuhan adalah tubuhnya Kristus. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu di dalam tubuh, di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Dalam satu tubuh ada berbagai macam anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, dan setiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi tangan berbeda dengan fungsi kaki. Nah, dalam kehidupan kita juga berbeda-beda golongan tetapi dalam satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang perlu dilakukan biar tidak ada perpecahan di antara orang-orang percaya yang beda golongan. Yang pertama yang saya catat yaitu dalam Galatia pasalnya yang ke-6, Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, dan jika kita menjadi lemah, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang pertama yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu memiliki arti yaitu jangan bosan, jangan lelah, bahkan jangan berhenti. Nah, kita dituntut sebagai orang-orang percaya dituntut untuk jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang-orang. Bukan cuma kepada keluarga kita, bukan cuma kepada sesama antar jemaat gereja kita, tetapi kepada golongan-golongan yang ada di luar, kepada jemaat-jemaat yang ada di golongan luar. Kita harus berbuat baik, kita harus menanamkan karakter Kristus di dalam diri kita menjadi contoh yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yaitu Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama saya bacakan. Peliharalah kasih persaudaraan. Yang kedua, harus ada kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, bahkan agama. Nah, kita juga harus menjaga, harus memelihara kasih persaudaraan itu antar sesama kita, antar sesama orang-orang percaya walaupun berbeda golongan. Kita harus ada kasih persaudaraan, harus ada kepedulian terhadap sesama kita orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dikatakan bersungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, kita mengasihi bukan sekedar mengasihi setengah-setengah hati. Mengasihi bukan pilih-pilih orang. Oh,
orang ini pantas dikasihi karena sesama jemaat. Oh, orang ini tidak pantas dikasihi karena dia berbeda jemaat atau dia berbeda kepercayaan kita. Tidak. Tetapi kita harus memiliki mengasihi dengan segenap hati kita tanpa memandang siapapun dia. Tanpa memandang dia dari golongan yang mana, dia dari gereja yang mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan tadi dalam 1 Petrus mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Berarti harus ada kasih persaudaraan yang tulus, bukan yang pura-pura. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 ini ayat yang sangat terkenal. Saya bacakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti harus ada kasih yang begitu besar di dalam kehidupan kita untuk kita tunjukkan kepada orang-orang lain. Hidup kita adalah hidup yang didasari dengan kasih. Untuk itu Tuhan tuntut kita untuk mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Tunjukkan hidup yang penuh dengan kasih, saling tolong-menolong, saling peduli dan lain-lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kedua hal tersebut ada di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan ada perpecahan di antara jemaat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat, kita adalah satu tubuh Kristus, yang artinya berbeda golongan tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Immanuel Allah beserta dengan kita.